Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham ala nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa sidqa fil qawli wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah salat zuhur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Selawat serta salam mari bersama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah salat zuhur Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita lanjutkan kajian kita mengenai algoritma kehidupan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, fokus kita pada surah Al-Kahfi, ya, ini pada ayat 103, mulai dari ayat 103 sampai 110 atau penghujung surah dari surah Al-Kahfi. Sebelum kita kemudian masuk, jemaah sekalian Allah Ta'ala, kita mereview sedikit pembahasan sebelumnya, yakni pada ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya jemaah sekalian, qul, katakanlah Muhammad, hal nunabbi'ukum, apakah perlu kami memberitahukan, mengkhabarkan kepada kalian atau kepadamu, bil akhsarina, tentang orang-orang yang paling merugi. Merugi dalam apa? Bil akhsarina a'mal, yaitu dalam perbuatan. Langsung kemudian Allah SWT menjawab, Allah yang bertanya dan Allah yang menjawab sekali. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu mereka yang kemudian sia-sia perbuatan mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabuna, sedangkan mereka kemudian menyangka bahwasanya annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa apa yang kemudian mereka kerjakan itu, amal mereka itu, perbuatan mereka itu, mereka sangka bahwa mereka sudah melakukan yang paling baik. Yuhsinuna sun'a, dari segi perbuatan, jemaah sekalian. Kata kul, jemaah sekalian, Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, qul hal nunabbi'ukum, qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kemudian kita melihat dari sisi bahasa, jemaah sekalian, itu mengisyaratkan bahwasanya pesan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian melewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita, kepada umat. Dan di poinnya, jemaah sekalian, pasti setelah itu ada khabar yang luar biasa, khabar yang paripurna. Ada berita yang tentu sangat-sangat penting. Kalau kemudian kita cermati dari sisi bahasa, qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Apa kabarnya? Allah itu esa. Ini penting, ini luar biasa. Biar orang-orang tidak kemudian menyangkal bahwasanya Allah itu beranak, Allah itu punya kolega, punya sekutu. Seperti itu.
Maka kemudian ada kul, dan setelah ada kul itu pasti ada khobar yang luar biasa, yang penting. Apa itu kalau kemudian kita fokus pada surah Al-Kahfi ini? Hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala. Apakah kami perlu memberitahukan kepadamu wahai Muhammad, kepada kalian, tentang bil akhsarin a'mala, tentang orang-orang yang paling merugi amalnya itu. Di sini menarik jemaah sekalian ta'ala kalau kita cermati, nunabbi'ukum bukan nukhbirukum. Nunabbi'ukum itu asal katanya naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Itu mereka bertanya-tanya tentang apa? 'Anin naba'il 'azim. Tentang kabar atau peristiwa yang azim. Peristiwanya itu di antara tafsirnya adalah tentang memang hari kiamat semua. Mereka bertanya-tanya tentang azim, ditambah kata azim lagi di situ. Lebih besar lagi jemaah sekalian. Berarti apa bedanya khabar dengan naba? Kalau khabar itu lebih kecil dia skalanya. Kalau kemudian kita mendengar ada kerabat kita meninggal, itu khabar. Atau kecelakaan satu orang, itu khabar larinya. Kalau sesuatu kabar yang memang dahsyat atau luar biasa, lebih besar, skalanya meliputi skala komunal, maka ini apa? Kemarin gempa Maroko itu, Libya, ini naba, meliputi masyarakat luas. Korban dan yang berdampak itu kepada masyarakat luas. Ini naba. Hari kiamat itu naba. Dan di sini jemaah sekalian, yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan naba itu adalah tentang apa? Tentang orang-orang yang merasa mereka sudah berbuat baik tapi ternyata mereka merugi. Naba larinya nih jemaah sekalian. Kenapa saya bilang begitu? Kita perhatikan ayat selanjutnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsar. Nah ini akhsar, ini bukan khosir. Khosir itu sudah merugi dia. Sedangkan akhsar itu yang paling merugi. Menarik memang bahasa Arabnya kalau kita perhatikan. Khosir sudah pasti merugi. Khosirun, khosirin, ini merugi sudah. Kalau akhsar, ini paling merugi dari orang yang merugi. Sebegitunya Allah SWT menegaskan ke kita jemaah sekalian. Yaitu mereka yang kemudian menyangka atau mereka sudah berbuat baik dan mereka menyangka perbuatannya itu mereka sudah katakan ini baik. Alladzina dhalla sa'yuhum, mereka adalah orang-orang yang sia-sia dalam perbuatannya fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap mereka itu sudah baik dalam hal perbuatan. Nabi Muhammad jemaah sekalian ta'ala, kalau kemudian beliau sering memberikan tausiah, memberikan nasihat, taujih kepada para sahabat, itu biasanya memancing audiens dengan trik. Jargon itibaq namanya. Bahkan seringkali Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in itu sesekali-kali memberikan sayembara yang sifatnya pragmatik. Sayembara yang bersifat pragmatik. Misalkan dari sisi paradigma sahabat Ali, dari sisi sudut pandang sahabat Umar, dari sisi sudut pandang sahabat Abu Bakar, diminta definisi alam mereka. Siapa yang paling bagus definisinya? Itu bukan tanpa alasan jemaah sekalian. Rasulullah SAW begitu untuk memancing audiens. Di sini juga oleh Allah SWT katakan kul hal nunabbi'ukum. Allah yang bertanya, mau enggak aku kasih tahu, ini sederhana aja sekalian. Mau enggak aku kasih tahu orang-orang yang paling merugi dari segi amalnya? Ini kata Allah. Allah bertanya, kemudian Allah menjawab sekaligus. Ini trik jemaah sekalian, biar kita tuh benar-benar diajak fokus untuk melihat materi ini. Allah yang bertanya, Allah juga ya yang menjawab. Dan ini merupakan skill bagi seorang balik, para asatizah itu untuk kemudian melihat audiens-audiensnya. Jadi kalau kita kemudian pengen orang itu memperhatikan materi kita, ada triknya. Ini implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari ya sekalian. Kita lanjutkan ayatnya. Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna
Mereka itulah orang-orang kafir, kafar atau kufur bi ayati rabbihim, terhadap ayat Tuhan mereka, wa liqa'ihi, dan perjumpaan dengan Tuhan mereka. Fahabitat a'maluhum, maka terputuslah semua amal mereka itu. Fala nuqimu lahum, dan kami tidak akan memberikan penilaian, penimbangan bagi mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wazna, sedikit pun tidak akan dinilai jemaah sekalian. Maka kata kuncinya atau poinnya jemaah sekalian ta'ala adalah iman dan kufur atau kafir. Sebaik-baik Anda kemudian beramal, kita nggak bilang soleh ya, karena yang soleh itu definisinya adalah kita beramal sesuai dengan syariat. Kalau orang itu kemudian tidak ada iman, maka belum dikatakan dia sudah beramal soleh. Kita sekarang banyak digayungkan dengan orang-orang atau para tokoh yang kalau ada bencana kemudian dia menolong, sosialnya tinggi. Kalau ada sesuatu, itu dia orang yang paling cepat dalam hal finance, itu dia pasti orang nomor satu duluan untuk kemudian berikan bantuan. Akan tetapi jemaah sekalian ta'ala, memang itu bagus. Makanya kenapa kemudian Allah katakan fil hayat di dunia tadi, enggak mengatakan fil akhirah, tidak. Karena orientasi mereka itu cuma dunia aja. Mereka sekarang katakanlah sudah menggelontorkan dana sekian juta, sekian miliar, sekian triliun bahkan, tapi tanpa ada iman jemaah sekalian, cukup orientasi mereka adalah dunia, maka itu sudah Allah kasih hak Anda dihormati, Anda menjadi nomor satu di keluarga Anda, di kampung Anda, di gang Anda, semuanya. Tapi di akhirat sudah tidak ada apa-apa. Ini bil akhsari, mereka rugi karena orientasi mereka bukan akhirat, nggak nyampe mereka itu. Kenapa? Tidak ada iman. Kafaru bi ayati rabbihim, mereka itu kafir terhadap Tuhan mereka, terhadap ayat Tuhan mereka. Waliqa'ih, mana mereka mau paham, mana mereka mau percaya mereka ada berjumpa dengan Allah SWT di akhirat kelak? Tidak ada. Mereka kafir semuanya itu. Fala nuqimu lahum, maka kata Allah, kami tidak akan memberikan penilaian terhadap sedekah mereka tadi itu, terhadap infak mereka tadi itu, tidak ada. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wazna, sedikit pun tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, banyak kemudian sering kita mendengar pertanyaan dari masyarakat begini. Tapi mereka yang kemudian tidak beriman itu, kok hartanya banyak sekali? Kok malah dalam taraf hidupnya itu lebih tinggi daripada orang-orang beriman secara umum? Namanya kehidupan jemaah sekalian. Coba jangan buka surah Al-Isra di lembaran halaman ketiga, itu paling atas. Kata Allah di situ katakan, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Siapa-siapa, barang siapa, siapapun yang pengen dunia, orientasinya dunia aja, ajilata ajjalna lahu fiha, enggak pakai syariah atau surah atau nukti, enggak, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, langsung seketika itu Allah kasih, segera Allah kasih itu dunia itu liman nurid, terhadap siapa? Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Akan tetapi nanti di akhirat ketika dia sudah mati, dia sudah dikasih mobil, dia sudah dikasih harta, rumah, semuanya itu, bahkan sampai tahta jemaah sekalian, dikasih semua sama Allah itu. Tapi kalau sudah masuk namanya akhirat itu, tsumma ja'alna lahu jahannam, sudah jahannam sudah bagimu. Ini balasannya. Adil Allah di situ. Loh kenapa? Allah sudah berikan Anda az-zikra wal busyra, sudah memberikan Al-Quran, sudah memberikan Rasul untuk kita, untuk kemudian kita ikuti, tapi kita masih tutup mata, tutup telinga. Kita justru mengambil namanya dunia itu, maka tinggal mengambil hak kita di akhirat. Apa hak mereka? Jahannam. Naudzubillah. Dan itu pentingnya iman jemaah sekalian. Makanya orang beriman itu sederhana sebenarnya konsep hidupnya. Mereka sholat. Orang beriman jemaah sekalian, semakin imannya tinggi, semakin imannya besar, semakin enak dia sholat itu. Sering saya sampaikan begini, coba jenengan perhatikan orang-orang yang sholat tarawih itu jenengan lihat orang yang benar-benar beriman, kualitas imannya dari segi bacaan imam sholat itu jemaah sekalian.
Kalau bacaan imamnya itu panjang, kadang mereka itu sudahlah, bergumam, ngomong apa, mikir apa. Sederhana sebenarnya. Kalau kemudian kita mau melihat kalau ukur iman kita, sholat aja. Atau habis sholat sunnah, atau habis sholat wajib ini, assalamualaikum, assalamualaikum, kita zikir, kita langsung wirid. Kita sholat sunnah nggak kira-kira? Banyak tolak ukur kita bisa melihat keadaan iman kita aja mas sekalian. Termasuk juga majelis taklim ini. Banyak orang yang menghadiri dan banyak orang di luar sana yang tidak bisa hadir dalam masjid. Itu iman yang berbicara. Makanya beruntung orang-orang yang oleh Allah SWT berikan iman dalam hatinya. Jemaah sekalian Allah SWT, kita lanjutkan ayatnya. Dzalika jazaohum jahannam. Ditambah lagi ini penegasan jemaah sekalian. Mereka tadi itu yang menganggap mereka sudah beramal soleh, beramal baik begitu. Itu tetap kata Allah SWT, balasan mereka adalah dzalika jazaohum jahannam, jahannam. Bima kafaru. Karena apa? Disebabkan karena kafirnya mereka itu. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dan mereka juga meskipun cuma bukan hanya karena kafir mereka, akan tapi mereka mengolok-olok para rasul Allah, para nabi Allah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi yang kita baca, yang kita kaji hari ini kesimpulannya adalah tentang dua pihak yang berbeda atau dua golongan yang berbeda. Golongan yang pertama itu tadi apa? Orang yang merugi. Ingat jemaah sekalian, orang yang merugi. Itu permulaan ayat. Dan di akhirnya ini adalah golongan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Kodifikasi Al-Quran itu jemaah sekalian, itu menarik, asli. Coba jangan perhatikan itu. Kodifikasi Al-Quran itu menarik sekali. Penyusunannya itu, strukturnya, dari sudut pandang sejarahnya, literasinya, asbabun nuzulnya, asbabul ayatnya, itu luar biasa Al-Quran itu sekalian. Perhatikan aja, buka Al-Qurannya. Coba perhatikan. Kalau dalam Al-Quran itu biasanya Allah SWT selipkan satu kutipan surah atau satu halaman, bahkan lebih dari satu halaman, itu pasti membicarakan tentang dua golongan. Kebanyakan begitu, dua golongan. Kafir ya mukmin, fasik ya muhsin, atau munafik ya muhsin. Fa ammal ladzina kafaru wa ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang kafir bla 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 bla. Adapun orang yang mukmin begini lanjutannya. Dikasih sebaliknya sebenarnya. Ada perbandingan, makanya ayat muqaranah namanya, ayat perbandingan. Termasuk tadi ini tentang orang-orang yang pertama merugi, kemudian nanti akan dijelaskan sebaliknya. Apa lawan orang merugi? Beruntung pasti. Begitu dalam penyusunan Al-Quran, kebanyakan seperti itu jemaah sekalian. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Itu menceritakan tentang pihak atau golongan orang kafir yang dapat jahanam. Setelahnya wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Itu orang selanjutnya Allah katakan akan didatangkan orang yang bertakwa dan akan mendapatkan surga, akan dimasukkan ke dalam surga. Seperti ini susunan dalam Al-Quran itu jemaah sekalian, ayat-ayat muqaranah itu penting. Dan kita perhatikan di awal tadi yang saya bacakan ayat itu, meskipun poinnya adalah orang-orang kafir, ditujukan kepada orang kafir, disebutkan orang kafir tadi di sini, tapi itu juga menjadi dzikra buat kita, menjadi peringatan buat kita, menjadi ancaman buat kita, menjadi mawas diri sehingga kita bisa memperbaiki diri. Ternyata yang kita lakukan selama ini apakah sudah baik dalam kacamata Allah SWT dan kacamata manusia itu beda aja mas kalian. Kita sholat ini diterima enggak? Wallahu a'lam, tapi kita harus yakin tugas kita adalah yuhsinun aja. Kita berbuat baik aja, enggak usah sampai kemudian kita merasa paling baik di antara yang lain, enggak usah. Itu orang cerdik namanya. Beda orang cerdik dengan orang cerdas. Orang beriman kalau beramal jemaah sekalian, dia sholat barang-barang sholat begini, tapi pasti beda pahala orang yang sholat di sop pertama dengan sop yang kedua. Cerdas yang mana? Cerdas yang pertama atau yang sholat di sop pertama tadi itu? Orang beriman
dia bisa mendapat pahala lebih dari orang yang beriman yang lain dalam hal sholat. Perbedaannya katakanlah dalam dua orang misalkan. Satu orangnya ini kemudian membangun masjid, dia banyak berimpak di masjid itu, dia membantu renovasi masjid misalkan, dan dia sholat di masjid itu dengan orang yang cuma datang sholat aja. Lebih banyak mana pahalanya? Pasti yang pertama, itu orang cerdas. Kalau orang cerdik tadi itu cuma sekalian, dia tuh cerdik ini justru konotasinya itu agak-agak mau bandel, lebih pengen sembunyi. Ini orang cerdik, jadi biar nggak kelihatan beramal gitu. Tapi sebenarnya yang tahu, paham hubungan dia dengan Rabbnya cuma Allah SWT. Isi hatinya itu cuma Allah SWT yang tahu. Ini orang cerdik, kelihatan. Syiar zahirnya ada, syiar batinnya ada. Hubungan dia dengan Allah ada, hubungan masyarakat agar kemudian masyarakat menyotohkan dia juga ada. Ada sisi-sisi seperti itu. Ada positifnya cuma sekali. Dan itu zikra, menjadi ancaman buat kita, menjadi waspadaan, menjadi peringatan buat kita bahwasanya orang-orang yang tadi sudah berbuat baik itu ternyata belum dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang kafir aja yang tidak diterima pahalanya, tidak terima amal kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang-orang yang orientasinya dunia, meskipun dia beriman, sekalian perhatikan, meskipun dia beriman, akan tapi dia orientasinya dunia, itu juga termasuk bil akhsarina amala. Rugi dari segi perbuatannya itu. Karena dia tidak butuh penilaian Allah, yang dia butuh adalah penilaian bosnya, penilaian leadernya, penilaian atasannya. Ya mereka akan dapat penilaian itu. Cuma itu aja. Sudah. Apa balasan mereka kemudian di akhirat? Tidak ada. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka Allah sekali-kali tidak akan memberikan penilaian terhadap amal yang sudah mereka kerjakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan ke golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang beruntung. Tadi kan orang-orang yang merugi. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bismillah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup taklim kita atau majelis kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa